Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Sahabat Madinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat panjang umur, sehingga kita dapat bertemu kembali di bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan Ramadan. Tak lupa pula kita sanjungkan sholawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman mahiriyah, dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Sahabat Madinah yang dirahmati Allah, izinkan saya memberikan sedikit kultum atau tausiah yang berjudul hal-hal yang dapat mengurangi pahala kita di bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang memiliki arti tersendiri bagi umat Islam. 1 bulan penuh, umat Islam bagaikan sebuah kepompong yang diharapkan rohani mereka akan secantik kupu-kupu ketika Ramadan telah usai. Di bulan Ramadan, kita sebagai umat Muslim diwajibkan untuk berpuasa. Inti dari berpuasa adalah melatih kita menahan diri dari hal-hal yang tidak benar. Melatih kita menahan diri dari hawa nafsu yang datangnya dari syaitan, serta melatih kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Madinah yang dirahmati Allah, apa sajakah hal-hal yang dapat mengurangi pahala kita di bulan Ramadan? Yang pertama, mengumpat dan marah. Mengumpat atau biasa kita sebut dengan perkataan keji atau perkataan yang tidak baik merupakan salah satu penyakit lisan yang dapat membuat pahala puasa kita berkurang, bahkan bisa membuat puasa kita menjadi sia-sia. Begitu pula dengan marah. Marah dapat membuat puasa kita menjadi sia-sia. Karena Allah tidak menyukai umatnya yang sering mengumpat dan marah. Bahkan Allah sudah menjanjikan syurga bagi umatnya yang dapat menahan amarahnya. Seperti yang ada dalam mahfudzat yang berbunyi, La taqdob walakal jannah. Dan janganlah kamu marah, maka pahala bagimu adalah syurga. Sahabat Madinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah ghibah. Ghibah atau yang biasa kita sebut
dengan membicarakan orang lain, membicarakan keburukan-keburukan orang lain, juga bisa membuat puasa kita menjadi sia-sia. Gibah diibaratkan sama saja kita memakan bangkai atau daging saudara kita sendiri yang telah meninggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, "Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan bangkai saudaranya yang telah meninggal? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang." Yang ketiga adalah fitnah. Ketika kita membicarakan keburukan orang lain yang benar-benar terjadi tanpa kehadiran orang tersebut, itu dinamakan dengan gibah. Sedangkan yang lebih besar dosanya dari itu adalah fitnah. Fitnah adalah jika seseorang mengatakan keburukan orang lain, padahal orang tersebut tidak melakukan keburukan itu. Ada pepatah yang mengatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Yang terakhir, berdusta atau berbohong. Berdusta atau berbohong merupakan salah satu penyakit lisan yang paling sering kita lakukan. Penyakit lisan yang paling sering pula kita temukan di masyarakat sekitar kita. Contoh penyakit lisan yang sering dilakukan di masyarakat ketika di bulan Ramadan, ketika di depan orang tua, di depan keluarga, kita berlagak seolah-olah kita berpuasa. Padahal di belakang itu semua, kita tidak sedang berpuasa. Nah, bohong yang seperti ini banyak kita temukan di kalangan milenial seperti sekarang ini. Semoga sahabat-sahabat Madinah semua tidak termasuk ke dalam kalangan pembohong seperti yang saya bicarakan tadi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ungzur ma qala wala tangzur man qala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.